Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, anak-anakku kelas 10 RPL All, ya, 10 RPL 1 dan 10 RPL 2. Pagi hari ini saya mau kasih materi tentang iframe HTML. Mungkin di antara kalian sudah pernah belajar ya, atau sudah pernah dengar apa itu iframe HTML. Iframe adalah bingkai ya, yaitu menampilkan website lain atau webpage lain ke dalam halaman website kita ya. Nah, itu arti dari iframe HTML. Nah, untuk lebih jelasnya simak video materi berikut sampai selesai. Terima kasih. iframe. Apa itu iframe? iframe adalah bingkai untuk menampilkan webpage lain di suatu halaman. Jadi istilahnya itu adalah bingkai atau mungkin frame, dan di dalamnya itu kita bisa menampilkan halaman lain dan kita tempatkan di halaman kita. Dan kita bisa menyesuaikan lebar dan tinggi itu dan menempatkannya di mana saja di halaman kita. Dan iframe adalah inline element. Jadi dia bersifat tidak blok ya. Jadi inline. Jadi tidak lebarnya tuh penuh dari kanan ke kiri, itu tidak. Jadi dia menyesuaikan dengan konten dan lebar atribut lebar dan height-nya, width dan height. Ini adalah sintaks dari iframe. Jadi iframe, source, dan itu URL itu adalah memuat halaman tertentu. Kemudian ada atribut dengan src atau source, yaitu source dari halaman yang akan kita muat. Jadi linknya misalkan kita kopas di situ dalamnya sebagai value. Kemudian ada name. Name itu sebagai nama identifier ya dari iframe-nya itu. Dan nanti kita akan coba itu untuk membuat link ke frame tertentu. Contohnya seperti itu. Kemudian ada height. Height itu untuk tinggi dari iframe, kemudian width untuk lebarnya. Penggunaan iframe digunakan untuk menampilkan banyak frame untuk website dan halaman lokal. Jadi kita bisa memuat halaman di sebuah frame, iframe itu, dan kita juga bisa memuat halaman lokal yang sudah kita buat ke iframe kita. Kemudian salah satu contoh iframe yang banyak digunakan adalah untuk chatbox dan video dari YouTube. Jadi misalkan iframe yang memuat chatbox dan itu misalkan diletakkan di blog seseorang. Kemudian video dari YouTube, misalkan kita ingin menampilkan video dari YouTube, kita bisa memuatnya di iframe dan kita pasangkan di website kita. Kemudian digunakan untuk membuat landing page. Dan nanti tekniknya itu adalah link yang mengarah ke frame tertentu. Jadi misalkan untuk link A mengarahkan ke frame A, dan itu di halaman yang sama. Kemudian link B mengarah ke frame B, seperti itu. Kemudian ini untuk linknya. Jadi misalkan kita ingin bermain frame dan kita gunakan link. Jadi link untuk menuju ke frame mana misalkan, dan link untuk istilahnya mengoverride frame, iframe-nya itu seperti apa. Contohnya adalah ini, link dengan atribut target dengan value underscore self. Jadi itu adalah link default, dan link ini kalau misalkan diklik maka dia akan memuat halaman tertentu itu di frame yang sama. Jadi misalkan kita sudah membuat yang namanya halaman HTML, kemudian di dalamnya itu kita kasih konten-konten, dan misalnya di bawahnya konten itu ada iframe, dan di iframe itu memuat halaman lokal kita, kemudian itu diklik, maka yang terjadi adalah frame itu akan menuju memuat halaman yang kita tuju tadi linknya, tanpa mengubah semua halaman yang sudah kita buka, tanpa mengubah windownya ya. Kemudian link dengan atribut target dengan value underscore parent. Jadi itu adalah kita membuka link dan itu akan mengoverride parentnya. Jadi misalkan di dalam frame
kita ada frame di dalam iframe kita ada iframe lagi. Jadi iframe indukannya itu akan istilahnya akan memuat halaman yang lain gitu. Jadi iframe yang paling kecil itu tadi override lah istilahnya, dan ditampilkan di iframe induknya. Kemudian link dengan atribut target value top, jadi frame full body of window, jadi dia akan override semua iframe dan ditampilkan di satu window, jadi framenya hilang gitu. Kemudian link dengan atribut target value nama frame, nanti kalau misalkan kita klik, dia akan memuat halaman tertentu di frame tertentu dengan nama yang kita value-nya tadi, seperti itu. Nah, iframe kadang tidak bisa digunakan untuk membuka beberapa website seperti Google dan Microsoft. Saya sudah coba dan hasilnya nihil, tidak bisa dimuat di iframe karena memang menggunakan meta HTTP iframe option content deny. Maksudnya itu adalah agar website tidak bisa dibuka di iframe yang kita gunakan. Misalkan ini adalah nilainya adalah HTTP iframe option, jadi itu adalah pengaturan bisa dimuat di frame atau tidak, dan kontennya itu adalah deny, jadi deny itu tidak diizinkan. Itu biasanya digunakan untuk website yang agar trafficnya itu tidak dipalsukan seperti itu. Kemudian kita bisa menampilkan video YouTube dengan iframe. Jadi caranya adalah kita ke YouTube, kemudian misalkan kita ketikkan video apa yang kita cari, kemudian kita play videonya, misalkan untuk klik di tab share lalu sub tab embed, kemudian di bagian deskripsi itu kemudian copy paste kode iframe ke HTML. Nah, sekarang kita akan latihan bagaimana membuat dua iframe sederhana. Contoh di sini saya sudah membuka yang Sublime dan membuat beberapa file dengan nama misalkan iframe HTML, kemudian ini ada CSS, ini nanti untuk men-style frame-nya, kemudian ini ada iframe 1, kemudian iframe 2, iframe 3 dan iframe 4, dan ini adalah nanti aku gunakan untuk sebagai child dari frame ini. Jadi nanti kita implementasikan sebagai iframe-nya dan memuat halaman ini, file ini. Tapi untuk yang versi sederhananya kita akan memuat iframe yang memuat halaman tertentu, misalkan google.com. Kemudian di bawahnya itu kita pas ya di sini. Kompas.com. Oke. Ya. Kemudian kita buka di browser. Oke, ini untuk Kompasnya udah terbuka. Kenapa Google-nya di sini tidak terbuka di iframe di sini? Karena seperti yang kita tahu tadi, Google itu menggunakan HTTP equif dengan iframe option-nya itu content deny, jadi tidak diizinkan untuk dimuat di iframe. Seperti itu. Oke, kita ganti misalkan yang bisa dibuka yaitu detik.com. Nah, ketika sudah di load, maka detik akan muncul di sini. Kemudian yang di frame 2 ini adalah Kompas. Tapi kita bisa mengubah ukurannya. Iframe itu kita bisa ubah ukurannya, misalkan dengan width 600 pixel ini ya. Height-nya itu 600 pixel juga. Oke, kemudian kita reload lagi.
Nah, jadi lebarnya seperti ini. Oke, jadi ini untuk detik, ini untuk kopas dengan lebar yang seperti tadi. Kemudian kita akan memuat yang namanya iframe yang kita nanti akan kita buat, misalkan bordernya nanti kita buat beda seperti itu. Misalkan ini untuk bodinya, misalkan kita kasih aja background color, misalkan white smoke. Kemudian untuk iframe ini bordernya kita kasih misalkan 3 pixel dot, kemudian 999 seperti itu. Coba kalau misalkan kita reload seperti apa. Oke, saya lupa soalnya belum memuat ini di sini. Jadi kita muat dulu link, kemudian css style.css. Nah, seperti ini. Ada garis putus-putus. Nah, seperti itu. Dan iframe itu tidak ditampilkan secara blok ya. Jadi dia bersifat inline. Jadi makanya ini seperti float ya. Padahal ini tidak float, tapi ini memang karena menyesuaikan dengan width dan height-nya. Jadi makanya dia tidak turun ke bawah seperti halnya div. Dan di iframe kita juga bisa scroll di sini. Misalkan saya ingin muat berita di detik ya, misalkan kita scroll detik, contoh kita ingin membandingkan berita di Kompas dengan di detik, contoh seperti itu. Oke, kali ini saya akan membuka iframe yang memuat halaman lokal. Contoh untuk detiknya ini kita hapus saja lah, kita ganti dengan yang namanya iframe1.html, dan misalkan kita ubah ukurannya menjadi 300, dan ini juga misalkan 300, dan ini untuk yang iframe2.html. Nah, jadi dia akan memuat file ini dan file ini. Oke, kemudian kita reload di sini. Nah, dia akan kosong karena kita belum mengisi yang ini. Misalkan kita isi judul di sini, judul halaman 1. Kemudian di sini kita kasih paragraf, kemudian kita kasih teks dummy misalkan lorem ipsum dolor sit amet. Kemudian paragraf ini kita kopas sini ya, dari sini kita kopas di frame 2, iframe 2, dan ini kita ganti misalkan ini halaman 2. Kemudian di iframe 3 kita ganti ininya menjadi 3 seperti ini. Dan tambah satu lagi ya, yaitu iframe 3. Jadi kita iframe 3 nanti kita load di iframe 2 contohnya. Misalkan ini di bawahnya sini, misalkan kita akan mereload iframe 3. Jadi di dalam iframe ada iframe juga. Contoh width-nya 100%. Kemudian height-nya ini misalkan 200 mungkin. Oke, seperti apa? Untuk yang iframe
1. Nah, jadi seperti ini. Di sini ada 3 iframe, dan yang ini untuk iframe 1, ini untuk iframe 2, dan iframe 3 itu di dalam iframe 2. Jadi dia ada sebuah seperti child ya, dan ini adalah frame indukannya. Contoh, selanjutnya kita akan membuat link yang akan kita terapkan untuk iframe itu. Misalkan di sini saya akan buat link, misalkan kita ketikkan untuk 3 agar nanti huruf linknya itu besar hurufnya. Kemudian ini menuju ke http://detik.com, kemudian kita tutup A nya, kemudian ke detik. Kita kopas bawahnya. Misalkan di sini untuk ke kompas. Dan di sini kita beri nama untuk iframe-nya, misalkan ini iframe 1. Kemudian ini untuk name-nya ini adalah iframe 2. Dan karena ini detik ini akan kita arahkan ke iframe 1 halamannya, maka kita kasih target dengan nama iframe-nya yang akan kita tuju. Misalkan iframe 1. Kemudian ini untuk targetnya itu iframe 2. Oke, kita coba di sini. Nah, kalau misalkan kita ingin detik di sini, maka kita ke detik.com, maka ini akan mereload detik tanpa mereload halaman HTML yang di sini. Jadi tanpa mereload ini juga, tanpa mereload seluruhnya, ini dia membuka detik di suatu frame tertentu. Kemudian kita klik kompas. Nah, di sini akan memuat kompas. Oke, seperti itu contoh untuk buat link ke suatu frame. Link ini akan memuat halaman lain di sebuah frame. Oke, kita reload. Kemudian contoh ini di frame 2. Ini saya kasih misalkan untuk href, misalkan ini kita kasih p. Oh, kita kasih ul aja. Kita coba ul, dan di dalamnya ada li ya, list item, kemudian href. Kemudian kita kasih ini ke misalkan wikipedia.com. Kemudian yang ini di bawahnya ini kita kasih yang namanya apa ya, W3 School saja. Dan di sini saya akan menentukan target dengan yang ini adalah top. Oh, maaf. Dia ini target, dan yang ini adalah misalkan ini blank. Dan satu lagi misalkan ini untuk self. Misalkan yang ini ke mana ya, yang belum ada equif-nya, udah kompas saja, kompas lagi.
Oke. Kemudian yang di frame 3 saya kasih lagi link. Dan ini akan menjadi top kompas ya. Contoh seperti ini. Kita reload. Nah, ini untuk halaman 2. Di dalamnya ini ada Wikipedia, Withrooms, kemudian Kompas dengan atribut. Yang pertama adalah top, self. Ini harusnya parent. Belum kita coba ya. Jadi top blank self seperti apa? Kalau misalkan kita top, maka frame-nya ini akan ke override. Nah, jadi yang frame tadi itu akan ke override ke sini. Jadi walaupun kita sudah membuka ini, tapi tidak terbuka di frame ini, iframe ini, tapi terbuka di window karena kita menggunakan top. Jadi dia akan mengoverride frame apa aja di window ini menjadi hilang, dan dia akan memuat windownya akan memuat halaman yang lain. Kemudian kalau misalkan kita di W3Schools, kita coba, karena kita menggunakan target blank, dia akan membuka di window yang baru. Ya, kita tadi yang frame 2 kita gunakan target blank, kemudian ada target self, maka kompas ini, website kompas akan dimuat di frame ini saja. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana untuk judul halaman 3 ini, untuk yang child dari judul halaman 2, ini adalah iframe 3. Kita lihat di sini kita menggunakan target parents. Jadi dia akan mengoverride yang namanya target ini, dan dia akan dimuat di sini. Jadi dia tidak judulnya tidak dimuat di sini, tapi dia akan memuat di parent selanjutnya. Contoh seperti ini. Nah, seperti itu. Contoh kalau misalkan ini saya ketikkan misalkan ini targetnya self, atau misalkan kita tidak usah menggunakan target karena tadi self itu sebenarnya default dari link, jadi kita tidak usah mengetikkan tuh jika nggak apa-apa. Kita reload, kita bandingkan yang di sini dengan yang di sini. Bagaimana kalau di sini dia akan menghilangkan frame yang di dalam, kemudian dia akan meload di frame induknya. Oke, kemudian yang di sini dia akan memuat halaman kompas itu di frame ini saja. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita akan mencoba di frame 4. Frame 4 ini kita misalkan ingin membuat sebuah landing page sederhana ya, dan ini akan memuat frame-frame lainnya. Contoh yang di sini kita akan membuat frame 2, 1, 2, 3 saja. Jadi misalkan kita menggunakan div, kemudian ini dalamnya juga div, kita kasih ID misalkan ini body, kemudian ini untuk ID sidebar, kemudian di bawahnya sidebar kita ketikkan konten. Oke, di dalam konten ini kita ketikkan yang namanya iframe dengan source-nya itu
yang default ya. Misalkan kita ingin membuat defaultnya itu ke iframe 1.html dan width 100% dan height-nya itu juga 100%. Kemudian kita style inline saja. Untuk border itu none. Kemudian di sidebar ini kita buat menu dan kemudian kita kasih link, dan link ini maaf, kemudian kita kasih target, misalkan ini untuk iframe 1 dengan target yang sama. Di sini misalkan kita kasih name frame tujuan, misalkan seperti itu. Kemudian ini targetnya juga frame tujuan 1. Untuk iframe 2 misalkan ini kita kasih HTML nya .html karena dia akan memuat halaman HTML. Oke, kita coba dulu sudah berhasil atau belum. Ini tadi adalah iframe 4. Oke, jadi kalau misalkan kita klik iframe 1, sini iframe 2, dia akan seperti ini. Kemudian ini untuk iframe 3 harusnya. Iframe 3 seperti itu. Kemudian kita akan membuat style di sini. Kita panggil link, kemudian ini CSS, kemudian ini style.css. Let's move border frame ini misalkan ya, oke, kita gitu aja. Kemudian untuk yang ID body, untuk dia kontainer dari sidebar dan konten, maka kita kasih misalkan background FFF untuk putih. Kemudian untuk body dengan yang di dalamnya itu adalah sidebar, maka backgroundnya misalkan kasih misalkan magenta, contoh seperti itu. Kemudian ini untuk float left, kemudian width ini 30%, dan di dalamnya body dengan ID sidebar, kemudian ini UL LI, list style, none. Kemudian kita ganti misalkan float left, atau kita ganti aja misalkan ini display itu inline. Kemudian kita kasih margin. Oh, kita tidak usah membuat inline ya, ini aja dulu. Kemudian kita kasih body dengan ID sidebar dengan UL LIA, dia background
Oke, setelah itu kita kasih margin bottom. Misalkan ini margin bottomnya 50 pixel. Kemudian untuk body sidebar ULLIA ini kita kasih background color misalkan green seperti ini. Kemudian untuk color misalkan FFF putih ya berarti. Kemudian kita kasih padding 10 pixel di linknya itu. Kemudian di setelah body sidebar kemudian ada untuk ID body kemudian ID content. Di ID content ini widthnya 70% karena tadi untuk sidebarnya sudah 30% ya. Kemudian kita float left. Kemudian untuk background color kita kasih misalkan DDD seperti ini. Oh ya, tadi saya lupa untuk mengetikkan yang namanya di sini ya A-nya. Ini penutupnya. Oke, kalau kita preview, coba kita reload. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita akan memasang video YouTube. Kebetulan saya sudah membuka YouTube. Kemudian tadi caranya adalah dengan klik tab share. Kemudian di sini ada share, ada embed ya. Pilih embed. Kemudian kode embed ini kita kopas ke sini. Misalkan di frame 1 di bawahnya sini kita kopas. Seperti ini. Kemudian kita reload. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita play, nah jadi sekarang dua. Jadi dua kolom seperti ini dan oke, itu untuk judul halaman 1, kemudian ini untuk halaman 2 dan ini untuk halaman ketiga. Seperti itu. Itu cara bagaimana membuat landing page misalkan, dan ini untuk frame 1, frame 2, ini untuk frame 3. Tanpa merubah bagian ini, tanpa mereload halaman ini, yang di reload hanya ini aja, framenya di sini.